Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Solih Solihah, all student the 4th grade. How are you today? Ustazah doakan semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik Solih Solihah, hari ini berjumpa lagi bersama Ustazah di pembelajaran tematik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk di materi 1, tema 4. Adapun muatan pelajarannya yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi dan manfaatnya, serta teks fiksi. Solih Solihah, di sini sudah ada Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, Solih Solihah, pada ayat ini Allah menjelaskan mengenai salah satu benda langit yaitu matahari. Nah, matahari sering disebut juga dengan kata asyams. Asyams merupakan nama dari benda langit yang dikenal sebagai penyebab terjadinya siang hari yang terang benderang. Matahari merupakan bola gas panas dengan hidrogen sebagai kandungan utamanya. Dalam buku Miracles of Al-Quran dan As-Sunnah dijelaskan, kata untuk menunjukkan matahari dalam bahasa Arab adalah syams. Kata ini berarti siraj yang bermakna obor, wanhaj yang bermakna lampu menyala, atau dia bermakna sinar kemuliaan. 3 deskripsi ini tepat untuk matahari karena ia menghasilkan panas dan cahaya oleh pembakaran internal. Energi yang mengarah ke bumi menempuh jarak 150 juta kilometer. Panas yang terpancar darinya dinikmati manusia dan makhluk lain di bumi dalam kehidupannya. Selain itu, panasnya juga dapat dimanfaatkan sebagai penghangat biosfer planet bumi dan berperan dalam proses fotosintesis dari segala jenis tumbuhan. Masya Allah, maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Solih Solihah, pernahkah kalian bermain tarik tambang? Nah, pasti kalian memerlukan energi untuk bermain tarik tambang. Dari mana ya sumber energi kalian berasal? Nah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Akan tetapi, energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dapat berupa sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Sumber energi primer tersedia langsung di alam dan belum mengalami pengolahan. Contoh, sinar matahari, air, angin, biomasa, makanan, dan bahan bakar fosil.
Sedangkan sumber energi sekunder antara lain sumber energi yang berasal dari pengolahan sumber energi primer. Contohnya listrik dan olahan bahan bakar fosil. Lalu, apa saja ya sumber energi di sekitar kita? Yang pertama ada matahari. Yang kedua ada air. Yang ketiga angin. Yang keempat biomasa. Yang kelima makanan. Yang keenam bahan bakar fosil. Dan yang terakhir adalah listrik. Hari ini Ustazah akan membahas 4 sumber energi saja, yaitu matahari, air, angin, dan sumber energi biomasa. Sedangkan sumber energi makanan, bahan bakar fosil, dan listrik, Ustazah akan bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pertama ada sumber energi matahari. Ada apa saja manfaat energi matahari? Yuk kita simak video berikut ini. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Hai teman, kali ini kita akan mencari tahu manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Agar lebih mudah mengingatnya, kita buat peta pikirannya yuk. Matahari adalah salah satu sumber energi terbesar di bumi. Selain menghasilkan energi panas, matahari juga menghasilkan energi cahaya. Kedua energi inilah yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya, teman. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda-benda basah seperti pakaian yang habis dicuci maupun mengeringkan makanan seperti pada pembuatan kerupuk dan ikan asin. Proses pembuatan garam juga memerlukan energi panas matahari loh. Air laut yang ada di tambak garam akan menguap jika terkena panas matahari. Air laut kemudian mengkristal menjadi garam. Energi matahari juga berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan darat maupun air. Fotosintesis menjadikan tanaman tumbuh dengan sehat sehingga dapat dikonsumsi hewan maupun manusia. Manfaat energi matahari di pagi hari dapat membantu proses pembentukan vitamin D dalam tubuh kita, teman. Vitamin D ini sangat baik untuk kesehatan tulang kita loh. Oh iya, energi matahari juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari disebut pembangkit listrik tenaga surya. Itu dia tentang sumber energi matahari. Selanjutnya, sumber energi air. Air diperlukan makhluk hidup untuk minum dan membersihkan tubuh. Air bersih diperlukan manusia untuk minum, mandi, dan mencuci. Air juga dimanfaatkan untuk memutar kincir air dan membangkitkan listrik. Energi air diperoleh dari air yang mengalir. Tenaga air yang memanfaatkan gerakan air biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Pada bagian bawah dam terdapat lubang-lubang saluran air. Pada lubang-lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Selanjutnya ada sumber energi angin. Apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi yang penting bagi kehidupan. Apa saja manfaat energi angin untuk kehidupan? Yang pertama, menggerakkan perahu layar. Perahu layar merupakan alat transportasi air. Sesuai namanya, perahu layar ini memiliki layar yang besar. Bentangan layar berfungsi sebagai penangkap hembusan angin. Hembusan angin ini akan mendorong kapal untuk berlayar. Manfaat energi angin selanjutnya adalah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Penyerbukan dapat dibantu oleh hembusan angin. Angin akan menerbangkan serbuk sari. Serbuk sari yang terbawa angin akan jatuh ke kepala putik. Hal ini menjadi awal proses penyerbukan pada bunga. Manfaat energi angin selanjutnya adalah membantu proses daur air. Angin membantu uap air bergerak dari laut sampai turun menjadi hujan.
Selanjutnya, manfaat angin adalah menggerakkan kincir angin. Kincir angin merupakan sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi energi mekanik atau gerak. Kincir angin disebut juga sebagai turbin angin. Selain manfaat energi angin juga bermanfaat sebagai sarana olahraga, yaitu olahraga para layang dan sebagainya. Selanjutnya, angin juga memberikan kesejukan bagi kita semua. Dan angin juga berguna untuk membangkitkan listrik. Nah, solih-solihah, sumber energi selanjutnya adalah energi biomasa. Apa itu energi biomasa? Yaitu sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya serbuk kayu, limbah jagung, dan kotoran ternak. Biomasa dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik, pupuk, atau biogas. Perhatikan gambar siklus di bawah ini. Energi biomasa bisa berasal dari limbah pertanian. Sejumlah limbah pertanian dapat digunakan untuk produksi energi biomasa. Berbagai limbah tersebut diantaranya adalah jerami, ampas tebu, kotoran ternak, jagung, serta kotoran unggas yang bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan panas listrik. Selanjutnya, energi biomasa bisa dihasilkan dari biogas. Biogas diproduksi melalui pemecahan bahan organik seperti kotoran pada hewan, material tanaman, pupuk kandang, dan lain-lain. Semua bahan organik tersebut diuraikan melalui proses fermentasi untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan metana. Gas yang dihasilkan bisa digunakan untuk bahan bakar kompor gas sebagai pengganti LPG, bahan pemanas, maupun untuk pembangkit listrik. Selanjutnya, kayu. Kayu dibakar sebagai bahan bakar di banyak tempat. Kayu dianggap sebagai bentuk sederhana dari biomasa. Kayu juga bisa digunakan untuk produksi listrik pada skala besar seperti pada kasus pembangkit listrik tenaga uap. Itu solih-solihah sumber energi yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya Ustazah mau tanya kepada Ananda. Apakah Ananda suka membaca buku? Tentu suka ya. Nah, apa saja buku yang Ananda suka baca? Ada dongeng, apalagi cerita rakyat, ya banyak sekali. Nah, Ananda suka baca buku dongeng? Kalau suka, dongeng termasuk salah satu jenis teks fiksi. Sebelum kita lanjutkan, Ustazah mau menjelaskan terlebih dahulu, apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah tulisan atau cerita yang berisi kisah imajinatif yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, apa saja jenis-jenis teks fiksi? Yaitu dongeng, legenda, fabel, mite, sage, dan cerita jenaka. Yuk kita bahas satu persatu jenis teks fiksi. Yang pertama ada dongeng. Dongeng adalah cerita fiksi yang diceritakan secara turun-temurun yang bersifat menghibur dan mengandung unsur pendidikan. Contohnya, dongeng bawang merah bawang putih, timun mas, keong mas, malin kundang, dan lain-lain. Siapa di sini yang tidurnya selalu dibacakan dongeng terlebih dahulu? Nah, ingat ya, dongeng itu merupakan jenis teks fiksi. Yang kedua, jenis teks fiksi adalah legenda. Apa itu legenda? Yaitu cerita rakyat zaman dahulu yang dikaitkan dengan suatu peristiwa atau asal-usul terjadinya tempat. Contohnya apa saja? Legenda Tangkuban Perahu, legenda Danau Toba, legenda asal-usul Telaga Warna, dan lain-lain. Selanjutnya, fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan sifat atau tingkah laku manusia yang diperankan oleh hewan. Contohnya, lebah dan semut, ulat yang sombong, kancil yang pemberani, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada jenis teks fiksi mite. Nah, apa itu mite? Mite atau kita sering sebut dengan mitos.
yaitu cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci atau sakral, yang diperankan oleh tokoh kayangan atau supranatural. Contohnya Mite Nyi Roro Kidul. Selanjutnya sage, yaitu cerita yang berhubungan dengan sejarah yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Sage biasanya tersebar dari mulut ke mulut, sehingga lama-kelamaan terdapat tambahan cerita yang bersifat khayal. Contoh, Jaka Tingkir, Calon Arang, dan Ciung Wanara. Selanjutnya ada cerita jenaka, cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu yang dapat membangkitkan tawa. Contohnya cerita Abu Nawas. Nah, semua jenis-jenis fiksi ini merupakan karangan ya atau khayalan penulis, bukan berdasarkan kenyataan. Nah, solih-solihah, materi ini bisa Ananda baca kembali di halaman 69 dan 183. Untuk evaluasi, silahkan kerjakan latihan 1 halaman 69 dan latihan 2 halaman 124. Demikian materi yang bisa Usada sampaikan untuk pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.